membuat sel di Excel, tapi tanpa menghilangkan isi dari fungsinya, dari isi selnya. Maksudnya begini. Jadi misalnya kita punya ada 4 sel ya. Ada 4 sel. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini kalau kita blok, habis itu langsung kita pilih klik kanan, format sel, terus masuk ke alignment, sel. Nah, dia ada pertanyaan. This selection contains multiple data values, but into one cell. Will fit the upper left? Jadi yang akan digunakan adalah nilai yang pojok di atas. Jika oke, maka yang terima adalah angka 1. Dan angka 2, 3, dan 4 nya akan hilang. Nah, ya kan? Nah, pada saat ini kita kembalikan lagi format sel, terus misalnya kita balikin. Nah, lihat, hilang kan? Angka 1, 2, 3, 4 nya. Nah, caranya supaya tidak hilang adalah ya kita itu di sini kita bikin di bawahnya kita select sejumlah sel di atas. Oke, setelah itu kita kita copy, kita blok, paste file, format. Nah, lihat hasilnya. Di sini angkanya benar yang menjadi 1. Nilai saja yaitu yang pojok di atas. Tapi pada saat kita hilangkan selnya, dia akan kembali lagi nilai-nilai yang lain. Oke, gampang kan? Jadi itu adalah tips pertama dari jurus-jurus Excel. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, topik selanjutnya adalah bagaimana cara mengcopy data dari atas sampai ke bawah. Gini, maksudnya tuh kadang kita mempunyai suatu data mengikuti dari huruf atau angka di atasnya. Ini ya. Nah, di sini 1, 2, 3 ya. Kalau untuk mengcopy ini biasa kita tinggal tarik aja. Oke. Nah, untuk di kolom A, contohnya di A2. Di A2 ini bagaimana supaya nilainya juga sama dengan di atasnya, A juga. Seperti ini. Tapi kan kita harus mengetik manual. Nah, yang C, dua-nya juga C juga. Nah, kalau satu-satu ini kan sudah pasti manual ya. Manual, dan kalau garisnya sedikit mungkin tidak masalah. Tapi kalau garisnya sudah banyak, ini pasti akan lambat dan tidak pastinya tidak akurat. Ya. Nah, caranya gimana? Jadi kalau di Excel itu ada fungsi namanya find. Ya. Find yang blank. Jadi kita blok dari nilai tersebut, dari range
data tersebut yang akan kita copy nilainya ke bawah. Di sini ada dua tahapan, yaitu pertama kita menemukan sel yang blank, kedua kita copy nilainya dengan nilai yang di atasnya, yang ketiga kita menggunakan rumus CSV. CSV itu apa sih? CSV adalah Ctrl Shift Enter. Nah, Ctrl Shift Enter ini sendiri adalah rumus yang ada di Excel dengan menggunakan tanda kurung. Oke, apa dia? Untuk menemukan yang blank adalah kita memencet Ctrl G. Ctrl G, spesial, pilih blank. Oke, setelah itu masukkan, langsung ketik rumus di sel A2. Pindahkan ke satu. Langsung kita Ctrl Shift Enter. Oke. Kalau kita cek, ya benar atau tidak? Ya kan? Ada semuanya. Ini A, D, 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 D. Jadi semua interface kalian tidak perlu mengetik secara manual. Cukup jalankan rumus yang tadi sudah saya. Oke, demikian ya. Sampai jumpa pada tips and trik selanjutnya. Salam Excel Mania. Oke, selanjutnya kadang kita punya suatu data di mana data tersebut memiliki satu kolom. Nah, sedangkan kita ingin memecah jadi beberapa kolom informasi dengan menggunakan rumus. Mungkin teman-teman bilang, wah itu kan bisa pakai fungsi teks saja, teks to kolom. Oke, bisa. Nah, cuman itu kan sifatnya sekali jalan. Jadi misalnya nanti ada data lagi yang baru, kita harus proses lagi. Nah, ini bedanya dengan rumus atau fungsi. Itu kita tinggal mengcopy, jika ada data yang baru, dia otomatis akan memisah sendiri menjadi kolom-kolom yang kita inginkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah kolom data ya. Data seperti ini. Kita memiliki dari suatu data text file. Nah, misalnya situ ada nomor polisi, setelah itu ada merek, terus ada warna. Nah, kita ingin memisahkan menjadi dua kolom, nomor polisi dan merek dan warna. Nah, bagaimana caranya? Itu seperti ya. Jadi kalau untuk posisi yang kiri, kita bisa menggunakan rumus left, ya. Untuk yang di tengah, kita menggunakan rumus mid atau yang di tengah. Nah, kondisinya akan menjadi lebih sulit pada saat, ya kan, kalau fungsi left atau mid itu kan tergantung dengan panjang yang karakter yang akan kita ambil. Kalau karakternya standar atau memang panjangnya itu sama semua, nah itu bisa
kita fix panjang dari karakter tersebut, bisa kita hardcoded atau kita manualkan. Nah, tapi kalau ya berbeda-beda, ya kan? Contohnya sini nomor polisi kan ada yang angkanya adalah standarnya 4 ya, 4 angka, ada yang 3. Begitu juga dengan huruf yang di belakang, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, dan sebagainya. Nah, itu maka kita menggunakan rumus seperti ini. Untuk nomor polisi kita menggunakan rumus left biasa. Setelah itu di sini sebenarnya Excel sudah memberikan petunjuk ya. Di situ ada bagian pertama yang harus kita isi adalah teksnya. Teksnya mana? Teksnya adalah kita tinggal tunjuk aja A2 ya, sebanyak mana. Nah, kalau sebanyak kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan tentu semuanya 9 karakter nomor polisi. Nah, di sini kita menggunakan rumus find. Oke, rumus find. Find ini adalah mencari batas akhir atau sampai mana kita akan memotong karakter itu dari kiri. Nah, di sini batasnya adalah sampai pada karakter spasi. Berarti yang kita cari adalah find karakter spasi, kutip-kutip spasi. Setelah itu sama within text-nya adalah kita tunjuk lagi A2 atau kita ketik masuk kurung tutup. Sudah, kita kurung tutup lagi. Nah, oke. Hasilkan, coba kita tes di baris selanjutnya. Nah, oke, betul. Jadi untuk yang di kiri kita bisa menggunakan rumus left, garisannya find spasi dan A2. Oke. Selanjutnya untuk ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Nah, untuk kalau merek dan warna ini kan kita menggunakan rumus mid ya, mid dari teks A2. Nah, mulainya mana? Mulainya adalah sampai di spasi ya kan. Kita pakai rumus find lagi. Find yang dicari adalah spasi dari A2 tutup. Nah, spasi, nah kan mulainya itu spasi, soal itu hurufnya kan. Nah, kita harus tambah 1 itu tutup sebanyak, kita ambil aja 99 karakter kanannya. Oke, seperti itu. Nah, oke, hasilnya sudah sesuai. Jadi yaitu dia bedanya antara teks to kolom dengan rumus. Kalau rumus ini pada saat ada nilai di kolom data ini otomatis dia akan pecah sendiri. Oke, kan nanti rumusnya akan saya highlight lagi biar lebih jelas. Oke, demikiannya. Terima kasih. Sampai di tips and trick selanjutnya. Salam.